Halo semuanya, langsung aja ya, di ulasan kali ini kita bakal ngebedah bareng-bareng sebuah isu yang lagi memicu perdebatan luar biasa sengit di Knesset alias Parlemen Israel, yaitu RUU Hukuman Mati. Nah, biar tetap objektif, kita bakal fokus 100% pada apa yang disampaikan oleh data dan berbagai laporan hak asasi manusia. Kita nggak lagi milih pihak manapun di sini, kita murni cuma mau ngeliat realita dari kacamata para ahli. Memang sih, ini topik yang cukup berat, tapi ini penting banget buat kita pahami. Kenapa? Karena pada akhirnya, ini tuh soal nyawa manusia, dan gimana sebuah sistem hukum bisa berdampak langsung ke keluarga-keluarga yang ada di lapangan. Oke, jadi gini, sumber-sumber yang kita ulas ini langsung ngasih kita satu pertanyaan filosofis yang dalam banget. Pernah kebayang nggak sih? Di satu sisi, idealnya hukum itu kan instrumen keadilan ya. Tapi di sisi lain, ada realita yang dikhawatirkan banyak orang, hukum malah dipakai sebagai senjata buat melegalkan penindasan. Laporan yang kita analisis ini secara blak-blakan bilang kalau pergerakan di parlemen Israel sekarang ini adalah ancaman nyata buat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi pertanyaan gedenya adalah, apa hukum ini dibikin buat ngelindungin masyarakat atau justru dimanipulasi buat nargetin kelompok tertentu? Nah, untuk paham kenapa ini jadi ribut banget, kita masuk ke bagian pertama, RUU Hukuman Mati yang kontroversial. Mari kita lihat fakta-faktanya. Yang bikin RUU ini menarik perhatian adalah dukungan politik di belakangnya. Ini bukan sekedar ide iseng atau wacana pinggiran loh. Laporan nyebutin kalau RUU ini lagi dikebut di Knesset. Siapa yang ngusulin? Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Dan yang paling krusial nih, RUU ini udah dapat lampu hijau dan dukungan resmi dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak November 2025. Terus, aturannya spesifik banget, nargetin individu yang dituduh ngebunuh warga Israel dengan motif rasis. Jadi, ini benar-benar inisiatif pemerintah yang sangat amat tertarget. Lanjut ke bagian kedua, dan ini jadi salah satu inti perdebatannya, resiko dari label teroris. Poin krusial yang ditekankan berulang kali sama berbagai laporan ini adalah betapa berbahayanya sebuah label. Sumber kita ngasih argumen kalau label teroris di RUU ini itu penerapannya nggak netral, tapi justru sangat bias dan spesifik nyasar warga Palestina. Bayangin aja, hukuman mati itu kan sifatnya absolut ya, nggak bisa ditarik balik kalau udah dieksekusi. Nah, kalau hukuman seberat ini dikaitkan dengan label yang menurut para ahli sangat subjektif, risiko terjadinya ketidakadilan yang merenggut nyawa orang itu bakal melonjak drastis banget. Dan disinilah dampaknya berasa banget di lapangan, terutama buat keluarga-keluarga. Laporan ini ngingetin kita kalau nyawa manusia tuh seakan diubah cuma jadi alat politik. Coba deh kita posisikan diri sebagai keluarga di sana. Orang tua, anak-anak yang harus hidup dengan rasa takut tiap hari. Ngebayangin nyawa orang yang mereka sayang bisa aja dijadiin pion catur politik demi dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Laporan itu dengan tegas nyatain, pakai nyawa manusia sebagai instrumen politik itu nggak bisa dibenarin sama sekali. Karena kekhawatiran soal penargetan yang spesifik tadi, kita masuk ke bagian ketiga, peringatan mendesak dari Amnesty International. Dunia internasional bener-bener nyalain alarm tanda bahaya. Nih, dengerin apa kata Erika Guevara Rosas, Direktur Senior di Amnesty International. Dia memperingatkan secara terang-terangan kalau hukum ini sama sekali bukan tentang keadilan. Dia nyebut RUU ini sebagai, dan ini saya kutip ya, senjata sebagai alat diskriminasi yang terang-terangan. Kata-katanya kuat banget kan? Ini nunjukin gimana organisasi hak asasi manusia ngelihat aturan ini itu udah dirancang dari awal untuk menindas secara selektif. Terus, apa ketakutan terbesar Amnesty International menurut laporan ini? Mereka ngegarisbawahi kalau hukuman mati ini kemungkinan besar bakal diterapin hampir eksklusif cuma ke warga Palestina. Teman-teman, ketika sebuah hukuman mati yang mutlak diterapin cuma berdasarkan identitas atau demografi, ini udah bukan lagi sekedar masalah ketok palu di pengadilan. Ini jadi ancaman eksistensial. Ribuan keluarga bisa aja sewaktu-waktu kehilangan anggota keluarganya secara sah di mata hukum lewat sistem yang dianggap luar biasa berat sebelah ini. Di luar istilah-istilah hukum tadi, mari kita lihat realitanya di bagian keempat, dampak kemanusiaan yang lebih luas. Pakar kemanusiaan dalam sumber kita pakai istilah yang bener-bener berat. Buat mereka,
Nyabut nyawa orang lewat RUU ini tuh bukan keadilan, tapi kemunduran yang tragis banget buat hak asasi manusia. Mereka nyebutnya sebagai pembunuhan, dominasi, dan penindasan yang disahkan oleh negara. Jadi bayangin rasanya buat keluarga yang rentan. Payung hukum yang harusnya jadi tempat mereka berlindung, justru berubah wujud jadi ancaman langsung buat kelangsungan hidup mereka. Laporan ini juga ngungkapin satu ironi yang bikin miris ya. Di saat banyak banget pihak di seluruh dunia yang lagi teriak-teriak minta perdamaian, minta gencatan senjata, supaya keluarga yang kepisah bisa ngumpul lagi, institusi hukum ini justru jalan ke arah yang sebaliknya. Mereka malah aktif ngedorong aturan yang melegalkan, bahkan memfasilitasi pengambilan nyawa manusia lewat putusan pengadilan. Benar-benar bertolak belakang kan? Nah, sebagai rangkuman dari semua temuan inti laporan-laporan ini, pesan utamanya tuh jelas banget. Pakai nyawa manusia dan hukuman mati sebagai alat diskriminasi, itu nggak bakal pernah ngebawa yang namanya perdamaian. Sumber kita menyimpulkan, langkah kayak gini cuma bakal ngorek dan memperdalam luka yang emang udah ada. Cuma bakal nambahin beban trauma lintas generasi buat keluarga-keluarga di sana, dan makin ngokuhin sistem ketidakadilan. Jadi, setelah dengerin peringatan-peringatan keras dari berbagai organisasi HAM tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Apakah keadilan yang sifatnya diskriminatif ini beneran bisa bawa damai? Atau justru cuma bikin luka makin dalam buat keluarga-keluarga yang tak bersalah? Coba deh pikirin nasib mereka yang kejebak di tengah pusaran hukum ini. Keadilan macam apa sebenarnya yang lagi kita bicarakan? Terima kasih ya udah ngikutin ulasan kali ini. Sampai jumpa.